apa yang dilakukan oleh Arab Saudi bersama Amerika Serikat dan Israel dalam hal ini melawan kekuatan teokrasi dan militer Iran itu penting. Ya. Penting dari segi bagaimana konflik ini jangka panjang bisa diselesaikan dengan baik. Konflik Iran ini kan banyak yang mendefinisikan dari kacamata agama. Banyak netizen Indonesia yang fanatik dengan Iran, melupakan persoalan bahwa Iran itu teokrasi, pemerintahan yang jahat pada rakyatnya sendiri. There will be a time mereka harus decide untuk memerangi kaum garis kerasnya sendiri, kalau nggak ada masa depannya. Karena Iran nggak mungkin menang. Arab Saudi memang masih menunggu, bukan secara prinsipal menolak ya, tapi menunggu kalau memang Israel mau, dia juga oke. Memang masalahnya kalau normal, Iran menjadi normal, garis keras sudah nggak punya kerjaan. Kita berharap kan Galibaf seperti itu, sekuat itu, atau Paseskian, atau Arachi, tapi ternyata mereka juga mengontrol kaum garis keras nggak juga kuat-kuat amat ternyata. Mungkin karena ayatullahnya juga lagi kayak gini kan. Nggak jelas juga mau ke kiri mau ke kanan, hidup atau mati kan nggak. Schrödinger ayatollah yang ada atau tiada. Karena sekarang Iran benar-benar merasa terisolasi. Tidak lagi mungkin memakai semboyan-semboyan agama untuk melakukan justifikasi kita dan mereka. Saudi resmi bergabung dengan Amerika Serikat untuk melawan Iran. Ini gurun menyimpan bara, langit menyimpan tanya. Waduh. Apakah ini badai terakhir atau baru permulaan lagi? Langit menyimpan tanya. Iya. Ini seperti syair lagunya Ebit GAD. Abis nonton audisi soalnya. Audisi ya. Jadi Amalia Kartika kayaknya udah lewat. Dana Syihab lewat nih. Tapi audisi juga, keren. Ya, audisi keren banget. Harus ditonton di IMAX. Ya, harus satu IMAX. Netizen Indonesia, netizen Freedom, kita anjurkan nonton audisi. Nanti mungkin kita bahas juga ya. Christopher Nolan. Saya kira perlu kita bikin konten khusus kali ya tentang audisi. Saya kira, tapi sekarang ini lebih Arab Saudi dulu karena langit sudah mengandung tanya, kata Amalia Kartika. Dan pada saat yang hampir bersamaan ada berita Hamas juga mulai mengalami moderasi dan menyerahkan senjatanya. Betul. Jadi ada gurun menyimpan bara, ada gurun yang punya oase. Iya, Hamas lebih realistis mencoba untuk menerima Israel gitu. Ya, dan kemudian memulai era atau fase pembangunan di Gaza, di Palestina. Dengan diplomasi, dengan perdagangan, rencana Board of Peace dari Donald Trump. Dari Indonesia, dari berbagai negara. Tapi kita bicarakan itu nanti ya. Yang pertama dulu. Arab Saudi dulu. Ini perkembangan baru yang sangat amat menarik. Karena Arab Saudi sudah join forces, sudah bergandengan tangan, menyerang langsung kepada Iran. Dalam hal ini sekutu Iran di Yaman. Bukan cuma Houthi, di Irak. Kantong-kantong penduduknya kan Syiahnya kan gede di Irak. Dan di situ rupanya rudal-rudal juga dalam skala kecil nyerang kemana-mana termasuk Arab Saudi. Kalau semula kan sebenarnya Abu Dhabi, Dubai juga sudah menyerang retaliasi kepada Iran, tapi sendiri kan, tidak join forces waktu mereka dikirimin, ditembakin oleh Iran tanpa sebab-sebab yang jelas gitu kan. Mereka membalas sendiri, tapi baru pertama kali Arab Saudi secara resmi menyatakan kita ikut sama-sama dan mengirimkan pesawat bersama pesawat Amerika Serikat dan Israel menyerang Iran atau kekuatan Iran yang berada di Irak gitu ya. Ini perkembangan fase baru saya kira setelah diplomasi kemarin diteken, terus kemudian naik turun gagal karena Iran tetap mau menguasai Selat Hormuz sebagaimana yang dia definisikan kan. Sehingga jadi problem. Nah, kenapa ini penting? Karena Arab Saudi kan negara salah satu yang terbesar dan terkuat dan terkaya di Timur Tengah. Apalagi secara simbolik, jangan lupa Arab Saudi itu sangat penting bagi masyarakat Islam sedunia. Ini kan penjaga kota suci Mekah. Khadimul Haramain. Nah, ini the guardian of kota suci. Kota suci of the sacred city. Ini kan intelektual pesantren. Iya kan?
walaupun freedom situ, tapi akar pesantren jelas. Gitu. Kok walaupun karena itu. Karena itu. Justru karena freedom situ, maka akar pesantrennya jelas. Lu mau macam-macam istilah. Oke, jadi tetapi dari situ kan, loh, sejak semula, walaupun tidak ada hubungannya dengan agama, konflik Iran ini kan banyak yang mendefinisikan dari kacamata agama. Banyak netizen Indonesia yang fanatik dengan Iran, melupakan persoalan bahwa Iran itu teokrasi, pemerintahan yang jahat pada rakyatnya sendiri, pemerintahan yang mengekang dengan ambisi dan ilusi yang nggak jelas gitu ya. Itu banyak yang senang dengan Iran karena ada kacamata itu. Nah sekarang dengan adanya Arab Saudi yang menjadi perwakilan terdepan masyarakat Islam atau negara Islam, ini resminya kan negara Islam, kerajaan Islam, Arab Saudi, itu maka orang jadi lihat loh, oh, apa ini? Kemarin kan kalau Dubai, Qatar juga negara Islam, ini kerajaan Islam, Uni Emirat Arab gitu ya. Tetapi kan, oke, itu kan kecil dan bagi banyak warga Islam barangkali di Indonesia nggak begitu mengenal Dubai. Kurang bunyi lah ya. Nggak begitu mengenal yang Qatar ngerti, Qatar Airways ya. Kalau Dubai Emirat Airways ya. Kalau Abu Dhabi Etihad ya. Etihad, sorry, Etihad ya. Kalau publik Indonesia banyak mengenalnya itu sebagai jersey sepak bola tuh. Etihad gitu kan. Tapi kalau Arab Saudi, Jeddah, Mekah, Riyadh, Madinah. itu kan Madinah itu kan dalam pikiran sehari-hari warga Islam sedunia termasuk Indonesia itu kan nyangkut banget gitu loh. Karena itu apa yang dilakukan oleh Arab Saudi bersama Amerika Serikat dan Israel dalam hal ini melawan kekuatan teokrasi dan militer Iran itu penting. Penting dari segi bagaimana konflik ini jangka panjang bisa diselesaikan dengan baik. Karena sekarang Iran benar-benar merasa terisolasi. Tidak lagi mungkin memakai semboyan-semboyan agama untuk melakukan justifikasi kita dan mereka. Iya kan? Gimana kurang Islamnya yang namanya Arab Saudi? Pangeran MBS Muhammad bin Salman, gitu loh. Yang dia pernah jadi staf bapaknya dulu waktu jadi gubernur di Jeddah. Nah, ini saya kira satu perkembangan menarik. Mudah-mudahan dengan begini ya, kan kita ingin perdamaian. Ya, kita inginkan para mullah itu dan jenderal itu come to their senses. Tetapi saya curiga bahwa ini kok kaum garis keras ya di ARGC itu, Garda Revolusi itu sengaja kalau perang ini sudah mau damai, taken lagi, ada harapan mau dapat duit. Mereka secara sepihak rudal lagi, kirim lagi drone murahan itu loh, pasukan nyamuk itu kan ya tidak berbahaya dalam pengertian militer yang bisa mengalahkan siapapun, nggak ada bahayanya sekarang Iran secara militer, tapi mengganggu. Yang diserang awal kan setelah perdamaian itu kan tankernya Qatar, dari Qatar yang diserang, sehingga rusuh lagi kan, jadi terpaksa. Nah, rasanya garis keras Garda Revolusi memanfaatkan ini karena kalau situasi normal kembali mulai tadi kan Arab Saudi jangan lupa dipimpin Pangeran MBS kan mengikuti jalan Dubai. Jangan lupa ini hampir 1 dekade sudah. Dia mengarah ke jalan pragmatis dan pembangunan ekonomi kan seperti Dubai, Abu Dhabi. Nah, kita harapkan bahwa kaum moderat di Iran yang terdesak oleh posisi keras Garda Revolusi garis keras ini bisa melihat loh ini nggak ada jalan lain nih kalau dia harus menghadapi garis kerasnya sendiri. Pertarungan internal kita nggak tahu Ayatullah yang baru Mojtaba berpihak kemana karena nggak pernah muncul juga. Tetapi there will be a time mereka harus decide untuk memerangi kaum garis kerasnya sendiri, kalau nggak ada masa depannya. Karena Iran nggak mungkin menang. Intinya kan itu dengan blokade seperti ini dengan masuk Arab Saudi. Bentar lagi juga Uni Emirat Arab bilang kalau gitu Arab Saudi udah ikut, gua ikut deh. Qatar bilang lu udah ikut, gua ikut deh. Kuwait bilang lu udah ikut, gua ikut deh. Terus mau apa? Ada domino efek ya. Ada domino efek. Perkembangan positif ini gitu. Sikap pragmatis dan sikap yang lebih pro perdamaian lah gitu. Dan karena negara Islam terbesar dan terpentingnya sudah ikut. Dan dengan jangan lupa kan ada sejarahnya kenapa Arab Saudi dekat dengan Amerika Serikat. Ya sejak setelah Perang Dunia Kedua, tapi terutama sejak penyerangan Saddam Hussein ke Kuwait
tahun 1991. Perang Teluk. Perang Teluk pertama. Semua negara Arab bilang, termasuk Kuwait, termasuk Qatar, gila. Kita bisa sewaktu-waktu diginiin oleh our strong band in the neighborhood. Kan gitu. Sehingga Arab Saudi kemudian, oke, kalau gitu Amerika negara demokrasi, negara besar paling kuat, the safest bet. Pilihannya kan mau Rusia atau Amerika Serikat atau Cina. Ketika Celi bicara ini saya ketawa, jadi ingat waktu Celi dulu waktu masih mahasiswa ikut demo kemah perdamaian di Irak. Loh, kan banyak netizen kita kritik Freedom Institute kan. Pak Celi, Pak Rizal ngomong Timur Tengah, kapan toh ya pernah Timur Tengah? Saya waktu aktivis mahasiswa, Mel, ini masih muda, Mel. Sekian 10 tahun 91, waktu itu kan Saddam Hussein nyerang Kuwait. Para aktivis perdamaian dunia berkumpul. Yuk kita rame-rame seluruh dunia, 150 orang lah, anak-anak muda. Kita mencegah jangan sampai terjadi perang. Karena Kuwait sudah didudukin, kita kan ini Amerika mau menyerang balik kan. Kita berkemah di gurun pasir dari terbang ke Jordan, ke Baghdad, Dari Indonesia Rizal Malarangeng dan Taufik Nasir ya. Cuma 2 dari Indonesia. Dari Amerika, dari Selandia Baru, udah dari lulus Australia. UGM ya, Celi? Ya pas habis lulus. Tapi belum habis lulus, baru banget tahun 91 kan awal, tahun Januari 91. Dingin banget lagi, musim dingin, pakai jaket tebal-tebal, berkemah di gurun pasir dari Baghdad masih sekian jam perbatasan Kuwait. Mencegah tank Amerika untuk menyerang, kita mau tidur di depan tank. Tidur depan tank tengah gurun pasir musim dingin. Tahu-tahu apa yang terjadi, Mel? Amerika menyerang lewat pesawat. Kita lihat langit Nyala. mengandung tanya, ada apa di langit? Kita bilang brengsek. Nah, itu pengalaman ikut perang Teluk pertama. Jadi tolong netizen yang kritik kita sebentar dong, gitu loh. Jangankan mengunjungi, ikut dalam bukan pasukan perdamaian, aktivis perdamaian perang Teluk. Itu bukan menyombongkan diri, Mel. Ini pengalaman. Aja. Tapi kan setidaknya bahwa spirit pro perdamaian itu memang sudah ada pada benih seorang Celi. Dan saya mengikuti problem ini kan juga sudah sejak lama, sejak mahasiswa kan, yang namanya Palestina, Israel, Irak, Arab Saudi itu kan problem bukan cuman sejak saya mahasiswa. Itu kan kita udah bilang ini sudah 100 tahun. Gitu loh. Kalau orang belajar politik, geopolitik ya pasti mengenali persoalan ini. Nah, karena itu sekali lagi mudah-mudahan dengan keterlibatan Arab Saudi dan memang sudah dekat dengan Amerika Serikat sejak perang Teluk itu, dikasih pangkalan militer yang besar dan kuat di Arab Saudi gitu loh. Ini yang membuat Osama bin Laden, Al-Qaeda protes, kemudian mengungsi ke Afghanistan, ke Pakistan karena nggak suka negaranya Arab Saudi, yaitu Arab Saudi. Waktu itu Arab Saudi masih dikuasai oleh kaum konservatif, bukan tipe pangeran MBS. Dia mengungsi dan menjadikan perlawanan bersenjata Al-Qaeda dan menyerang Amerika Serikat dan menjatuhkan 2 bangunan Twin Towers di Amerika Serikat itu loh. Itu pas saya selesai sekolah tuh, nggak sempat lagi. Nah itu tren tentang Arab Saudi yang berubah ya dan menjadi lebih pragmatis, lebih pro modernitas itu juga sebenarnya agak mirip dengan yang terjadi di Dubai dan di Uni Emirat dalam arti bukan soal Iran ya, tapi soal relaksasi, moderasi di kehidupan mereka sendiri, perempuan, hak perempuan, bisa menyetir sekarang udah bisa nyetir. Kemudian jadi bisa nonton bioskop, bisa nonton Ulysses. Sebelum MBS nggak bisa kamu nonton Ulysses. Artinya memang ini terjadi proses yang lebih moderat, lebih terbuka kepada modernitas itu di dalam Arab Saudi sendiri gitu, Cel. Betul, saya kira Pangeran MBS ini seorang tokoh transformatif sama dengan di Dubai ya, yang jadi kita pernah diskusikan Rashid Al Maktoum. Ya, ini raja. Tapi dia kan tahun 50, 60, 70-an ya, atau terutama tahun 60, 70-an pada saat mulai boom minyak, ada minyak, tetangganya dia lihat, dia bilang no, jangan terlalu terpengaruh pada minyak, tapi perdagangan. Pembangunan ekonomi, minyak penting, tapi that is not the only solution to our problem of development. Itu bagus banget, Rashid Al Maktoum. Itu founding fathers-nya pembangunan di negara-negara Teluk. Nah, saya kira Pangeran MBS ini melihat itu.
Melihat Dubai yang terbuka, ternyata negara Islam bisa terbuka ya. Ternyata negara Islam juga bisa maju modern, nonton bioskop, perempuannya nyetir. Menteri luar negeri boleh pakai jilbab, boleh tidak pakai jilbab. Nggak perlu terlalu diatur oleh negara. Gaya hidup pribadi masing-masing. Itu bagus banget. Ronaldo bisa main di sana. Yes. Nah, Iran ini satu-satunya menentang dan menganggap bahwa semua itu adalah bagian dari dekadensi moral. Jangankan soal itu. Iran sayap garis kerasnya ya. Yang berkuasa yang garis kerasnya. Ya. Dengar rock and roll aja dia bilang dekadensi. Orang dansa-dansa aja dibilang dekadensi moral. Gitu loh. Nah, ini yang dihadapi oleh kaum moderat Iran sekarang. Ya, yang kita harapkan adalah mudah-mudahan ini kan tadi Sahal bilang Hamas pun berubah ternyata. Hamas itu jangan lupa loh, dia alat boneka dan proksinya Iran. Ya, proksi kekuatan teokrasi Iran di salah satu konflik di Palestina Israel itu kan Hamas. Dan sikapnya selama ini kan Hamas sikapnya terhadap Israel itu kan tidak ada kompromi. Israel harus di bumi hanguskan. Ya makanya. Jadi betul-betul ini perubahan Hamas ini adalah sebuah unprecedented sikap sebenarnya. yang realistik dan pragmatis. Ya. Ini basis bagi pengakuan two state solution. Yes. Dan tetangga Iran yang paling dekat kan ya Dubai. Kalau lihat cuma dipisahkan oleh Selat Hormuz lewat Abraham Accord kan Uni Emirat Arab sebagai satu entitas kenegaraan itu mengakui dan menormalisasi hubungan dengan Israel. Sekarang ini setelah perang kemarin terhenti sedikit, tapi tiap hari penerbangan Dubai ke Yerusalem kan normal kembali gitu loh. Jadi Dubai Yerusalem ya. Dubai Yerusalem, Israel Dubai. Dan itu membuktikan bahwa mereka menganggap ini kita semua normal states. Yuk kita berhubungan, kita boleh berbeda pandangan. Tetapi sejauh kalian mau normal sama kita juga normal sama kalian. Nah, memang ada problem. Israel Palestina, yuk selesaikan lewat diplomasi dan pembangunan yuk. Jangan perang lagi. Kalau Iran tadi kan lewat Hezbollah, lewat Hamas yang kemarin ya, OT persiapan perang. No, stop dengan perang, kita membangun, kita diplomasi. Ini konsep Gaza yang terbaru dari Board of Peace kan dahsyat tuh yang Jared Kushner. Pusat seperti Dubai kan, menjadikan Gaza seperti Dubai, menjadikan West Bank tepi barat Sungai Jordan itu sebagai West Bank. Lah, itu bagus banget. Satu di Teluk Persia, satu di Laut Tengah, Mediterania gitu loh. Nah, ini yang tidak diinginkan oleh garis keras Iran. Kenapa? Kalau normalisasi kehidupan terjadi, rakyat Iran bilang, kita juga mau pemerintahan yang normal dong. Ya nggak usah ngomong surga neraka melulu tiap hari. Ngomongnya soal bagaimana pendidikan, bagaimana kehidupan, nyanyi boleh dong. Rock and roll apalagi gitu loh. Ngapain harus dianggap sebagai lagu yang merusak moral manusia gitu loh. Nah, itulah kira-kira satu simbolisme yang bagus dari apa yang terjadi dengan kita nggak suka dengan perang, tetapi mudah-mudahan seperti kata Hegel, jalan perang ini membuka situasi baru di Timur Tengah. Gitu kira-kira Mel. Dan lagi pula Cel, seperti yang kita pernah bicarakan juga, kan jalan perang sudah ditempuh sekian puluh tahun 100 tahun. Mending kalau menang. Mending kalau menang, bener. Makanya udah bagus orang Hamas sekarang. Daripada kita kalah melulu perang, mending kita damai membangun ekonomi yuk. Dagang aja yuk. Ya, memang belum tentu memuaskan dalam hal maksimum call-nya gitu ya. Namanya kompromi kan. Tapi kan itu lebih baik daripada hancur. Extinction gitu loh. Daripada hancur. Sekarang dengan Board of Peace ya. Ini yang orang tidak lihat. Dengan Board of Peace tidak ada lagi kelaparan di Gaza. Bantuan-bantuan sudah masuk, diawasin oleh ada Amerika, tapi kan belum maksimal. Tapi kan sudah tidak lagi terjadi bencana kelaparan massal. Kemarin waktu belum ada Board of Peace, waktu belum ada perdamaian di situ, itu kan ancaman kelaparan. Hancur kok. Nah, dengan begini kita harap oke, kalau gitu mudah-mudahan ini rangkaian-rangkaian yang tak terlihat. Terlihatnya yang jelek, tetapi di belakang layar menuju ke arah perbaikan. Sebelum lanjut untuk membahas tentang Saudi, Hamas,
Israel dan Iran. Nah, saya kembali mengingatkan kepada viewers Freedom Institute untuk datang dan mengunjungi Perpustakaan Umum Freedom Institute di Wisma Bakri, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. Kami tak henti-henti mengingatkan soal ini karena kami itu pengen betul-betul ini kita kembali ke buku. Nah, baca itu kunci gitu loh. Jadi koleksinya lengkap, yang tema-tema yang kita bicarakan di podcast Freedom Institute itu bahannya ada semua itu. Memperluas pandangan hidup. Iya, dan Betul. koleksinya selalu nambah. Ya. Selalu nambah. Dan gratis, Up to date. jangan lupa. Gratis, jangan lupa. Mas Celi ini selalu tak henti-henti beli buku untuk Freedom Institute. Betul, banyak untuk banget. Perpustakaan Freedom Up to Institute. date pokoknya. Ya, dan gratis, internet gratis, bisa bekerja dengan nyaman di situ. Oase di Jakarta ya, Cel. Oase itu asik. Oase. Jadi Oase bukan cuma di gurun pasir, Iya. tapi juga di Jakarta. Dan terutama juga Jalan Rasuna Said sekarang ini makin nggak Makin begitu ya, macet. betul. Udah lebar ya. Melebar. Salah satu jalan paling cantik di Jakarta sekarang. Iya, jadi itu akses menuju Ya. perpustakaan. Ya, terima Umum kasih Freedom dulu pada Institute. Gubernur DKI. Iya, kepada Mas Pram ya, Pramono Anung. Terima kasih Pak Gus. Jadi saya sekali lagi kembali mengingatkan kepada para pemirsa Freedom Institute untuk silakan mengunjungi Perpustakaan Umum Freedom Institute di Wisma Bakri di Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. Siap. Oke. Lanjut, Mel. Lanjut. Kita balik lagi ke Arab Saudi dulu ya. Ya. Ini soal hubungan Trump sama MBS nih, Bang. Ya, memang ada hubungan khusus saya kira ya, Trump dengan para pemimpin negara-negara Arab sekarang, termasuk negara Teluk, kan memang luar biasa dekat hubungannya. Bahkan fakta pertahanan Amerika dan Arab Saudi sudah resmi diteken. Kalau sebelumnya kan nggak pakai fakta, sekarang pakai fakta yang resmi. Tidak sekuat NATO alliance ya, kalau NATO kan ada Article 5, automatic defense together gitu ya. Kalau ini saya kira tapi mendekati itu, kan sudah ada komitmen bahwa lu kalau diserang gue ikut serang lawan lo kan. Terbukti juga Arab Saudi kan sekarang ikut menyerang Iran kan karena perjanjian yang bersama Amerika Serikat. Dan secara pribadi Trump tahu bagaimana berkomunikasi dengan para pemimpin negara-negara Teluk dan negara Arab sekarang. Kan dekat banget. Yep. Tahun lalu kan dia berkunjung, luar biasa dia disambut seperti kenalan dekat yang sudah puluhan tahun belum datang gitu loh. Itu, dan sama Qatar diberikan hadiah pesawat. Iya, pesawat. Yang jadi kebanggaan Trump sekarang kan, Air Force One gitu loh. Itu kan menandakan bahwa para ini ya bagus Trump ya, kan dia bisa menggunakan leverage itu termasuk untuk apa BOP yang tadi kan, Board of Peace ya. Tapi buat negara-negara Arab juga pinter banget. Amerika Serikat itu kan negara terkaya di dunia, terbesar, termaju. Lah kalau mau berteman kan yang seperti ini temannya. Tentu saja mereka juga bersahabat dengan Rusia, dagang dengan Cina. Ya dekat banget. Makanya Cina kan nggak pernah memihak Iran terbuka dalam perang ini karena dia tahu dia dagang sama Qatar, sama Dubai, Abu Dhabi, sama Arab Saudi gitu. Jauh lebih besar perdagangannya ketimbang perdagangan dengan Iran. Ya kan? Jadi negara-negara Arab ini dan negara Teluk pinter dalam memilah-milah hubungan. Ngapain dia fanatik juga ikut-ikut walaupun tetangga mendukung Iran, dia tahu Iran di jalan yang keliru kok. Iran menolak cara hidup yang mereka pilih sekarang dengan sadar. Itu loh. Jadi pertanyaannya kan kenapa garis keras masih terus bertahan? Iya. Ya kan Di udah Iran. lihat semua tetangganya Iran. di Iran. Semua tetangganya udah berubah nih, malah nyerang dia nih. Ini pertanyaan menarik soal kenapa garis keras di Iran tetap bertahan, tapi juga terkait dengan tadi. Saya mau melanjutkan yang poinnya Amel tadi soal Amerika dan negara-negara Teluk ya kan, itu soal the Abraham Accord. Betul. Yang Saudi sebenarnya kan belum resmi ya Belum ikut resmi. menandatangani. Gimana? Uni Emirat Arab sudah, jadi sudah normalisasi kan. Yang sudah kan Mesir dulu namanya Anwar Sadat itu loh, sampai Anwar Sadat ditembak sendiri kan. Jordan kan karena tetangga udah. Nah, Arab Saudi memang masih menunggu, bukan secara prinsipal menolak ya, tapi menunggu kalau memang Israel mau, dia juga oke. Jadi ini kan bargaining chip, tapi in principle kan sekarang dia sudah seperti ini kan memang pertemuan antara tiga agama yang akarnya itu dari Abraham. Nabi Ibrahim kan, bukan Abraham Lincoln. Iya, from Abraham Lincoln to Abraham Accord. Judaism, Christianity dan Islam. Gitu. Makanya bagi banyak orang kan penting tanah
Timur Tengah itu karena dia sumber muasal dari 3 agama besar kan. Ya kalau orang India, Buddha kan lain, berbeda asal usul secara teritori. Kalau Yahudi, Islam dan Kristen ya kan di kisaran tanah yang sama yang tidak terlalu luas antara Sungai Jordan dan pantai yang bagian dari timur Laut Tengah atau Mediterranean gitu loh. Ya karena itu kita berkata bahwa look, semua pihak ini kan terbukti perangnya 100 tahun nggak selesai-selesai dengan cara yang keras-kerasan. Ya sudahlah, pakai cara damai, pakai cara perdagangan. Mumpung di negara-negara Arab dan di negara Teluk sudah berubah, sudah berhasil gilang gemilang Dubai, Abu Dhabi, Qatar, sekarang Arab Saudi gitu loh. Ya kan Suriah kan terakhir mulai berubah tuh. Kuwait kan sejak awal. Cuma kan Kuwait ini kecil terjepit. Ya ada Irak, ada Iran, ada Arab Saudi segala macam gitu loh. Nah, karena itu mudah-mudahan ya memang masalahnya kalau normal, Iran menjadi normal, garis keras sudah nggak punya kerjaan. Kan suka aja demo-demo tuh, mati Amerika, mati Israel gitu loh. Sukanya memang yang ilusi tentang kedaulatan. Karena kalau normal, jangan intervensi, jangan apa, padahal mereka juga impor dari Cina senjatanya. Gitu. Kalau perdamaian itu yang menang, kehidupan normal, mereka nggak punya reason detre lagi, Cel. Nggak punya alasan kehadiran lagi. Alasan kehadiran untuk kenapa mereka eksis gitu loh. Harapan kita adalah rakyat Iran yang kemarin cemas, ketakutan, 10% ikut berduka cita di jalan-jalan mengiringi kepergian Ayatollah Khamenei. Itu 90% rakyat yang normal, yang sadar mau perubahan, pelan-pelan bangkit menunjukkan kehendaknya. Karena kalau garis moderat seperti Galibaf, Arachi, Pezeskian nggak bisa mengatasi, mengontrol garis keras di garda revolusi, ya harapan kita satu-satunya adalah rakyatnya bangkit. Ini yang ditunggu sebenarnya. Kan pernah bangkit tahun lalu tuh, Desember, Januari, jutaan di berbagai kota, dibunuhin 40.000 orang oleh rezim yang berkuasa kan. Nah, sekarang setelah kayak gini mudah-mudahan ya, karena tekanan ekonomi, karena mereka melihat bahwa udahlah Arab Saudi aja udah mulai nyerang kita kok, terus apa lagi yang kita tunggu gitu loh. Jadi menunggu Cina membantu, menunggu Rusia itu namanya apa? Berharap bulan datang ke kita dan kita peluk gitu loh. Tapi memang kelihatannya tren di kawasan itu, kawasan Teluk ya, termasuk Iran ya, itu memang perubahan mungkin harus dari atas ya. Nih pertanyaannya, maksudnya bisa pergerakan dari bawah. Seberapa jauh kalangan garis keras ini bisa berubah atau bergeser kekuatannya? Ini pertanyaan. Kenapa mereka sekarang masih tetap kuat gitu, Chan? Itu saya kembali ke pertanyaan tadi kan. Memang sejarahnya Iran sejak terbentuk kan ikut perangnya kan sama Irak lama sekali, hampir 1 dekade kan. Jadi yang namanya pemerintahan Iran yang teokratis ini selalu menjadi dekat banget dengan kekuatan militer ya garda revolusi itu. Karena kan begitu lahir revolusi Iran kan perang dengan Irak hampir 1 dekade. Jadi corak pemerintahannya selain masalah velayat faqih itu juga ya tentara gitu loh. Sehingga memang kuat banget ketentaraan sistemnya itu yang ada di Iran. Banyak orang salah mengatakan bahwa God and gun. God and gun. Banyak orang salah mengatakan mereka ini kuat bos, mereka ini bos, ini bos. Ini lu nggak ngerti aja sih ceritanya. Ini kan teokrasi yang dibalut oleh kekuatan bersenjata karena sejarahnya begitu lahir dia perang, gitu loh. Mungkin rakyatnya juga takut kali kalau misalnya turun ke jalan lagi. Makanya sebenarnya kalau seberapa jauh, kalau di misalnya Dubai, Arab Saudi kan pembaharuan, itu kan terjadi dari atas. Poin Sahal memang benar bahwa di banyak masyarakat Timur Tengah ada percobaan dari bawah kayak di Mesir kan, Arab Spring gitu loh. Tapi kan kemudian yang berkuasa ternyata yang radikal gitu loh. Kemudian tentara turun tangan lagi gitu. Nah, kalau di Dubai kayak Rashid Al Maktoum kan memang dari transformer dari atas. Kayak Lee Kuan Yew, ya kan? Pemimpin yang mengatakan jalan terbaik adalah modernitas dan keterbukaan. Itu kan. Nah, mudah-mudahan pemimpin kayak kita berharap kan Galibaf seperti itu, sekuat itu atau
Pezeshkian atau Arachi, tapi ternyata mereka juga mengontrol kaum garis keras, nggak juga kuat-kuat amat ternyata. Ternyata mungkin karena ayatullahnya juga lagi kayak gini kan, nggak jelas juga mau ke kiri mau ke kanan, hidup atau mati kan nggak. Schrödinger ayatollah yang ada atau tiada, gitu loh. Dan sampai sekarang belum ketahuan ya. Belum muncul. Apakah dia memang betul-betul sakit dan Iya, belum muncul. Yang sayang aja adalah ini Iran ini kan minyaknya banyak, gasnya banyak, tradisinya banyak, orang terdidiknya banyak. Buang-buang waktu untuk kemajuan itu, untuk sesuatu yang membuat mereka mundur. Padahal kalau mereka mau maju, Mel, cepat. ya. Iya. Gitu loh. Dan bisa levelnya memang level yang top gitu loh. Dengan semua sumber daya dan sumber manusia yang ada, itu pentingnya pemimpin. Karena salah yang mimpin, salah berpikir pemimpinnya. Ya kayak gini, bukannya mereka GDP-nya 20.000, 30.000 per kapita, 40.000, sekarang di bawah Indonesia malah GDP-nya 4.000. Padahal 20 tahun kalau mereka mau cepat membangun, mereka mungkin secepat perkembangan Cina. Kalau tidak di belakang sedikit, di depan sedikit. Tapi kan semuanya jadi sia-sia. Dan kebesaran Persia kan ada presidennya kan gitu. Kalau kita bicara Cina kan civilization-nya kan panjang. Persia juga begitu sebenarnya. Iyalah, sebelum Yunani berkembang kan kita sudah Cyrus the Great, Xerxes sudah membakar Athena gitu loh. Oh, panjang ceritanya. Pada saat kejayaan Islam di Baghdad kan banyak ilmuannya, pemikirnya, filosofnya dari Irak, Al-Khwarizmi, Ibnu Sina, orang yang bolak-balik dalam tradisi Persia. Tapi yang paling gak suka tradisi Persia panjang itu kan sebenarnya kaum ulamanya, karena dia mau berhenti pada masuknya Islam, terutama masuknya Syiah, kan gak langsung. Jadi yang mau melupakan sejarah sebenarnya bukan kita. Iya kan, justru mereka yang berkuasa di Iran sekarang gitu loh. Mereka mau potong sejarahnya cuma berapa tahun, ratus tahun terakhir, nggak mau panjang ke dalam tradisi Persepolis gitu kan. Itu perlu buat film tersendiri tuh, bukan Odysseus tuh. Itu kan cerita yang melekat dengan petualangan Alexander yang agung, Alexander the Great kan. Itu kan tadi Xerxes kan membakar Athena, dibalas lagi 100 tahun kemudian oleh keturunan Yunani kan, yaitu Alexander the Great. Dia bakar juga Persepolis, tapi itu kan cerita panjang, peradaban gitu. Sebelum yang lain lah ya, Cina sudah besar, Persia juga besar, India kan ada juga kerajaan-kerajaan yang klasik gitu loh. Nah tapi itu kan cerita sejarah. Nah kembali ke cerita yang hari ini ya kita berharap ya, kita kan semua suka perdamaian. Dan bonus di Palestina itu penting banget. Bagaimana Hamas sekarang sudah realistik. Mudah-mudahan ya langgeng sehingga Board of Peace di mana Indonesia ikut berperan. Ya, Donald Trump sebagai payung ininya, kita bisa ada gerakan-gerakan yang sudah lama kita tunggu, yaitu gerakan yang konstruktif, menjadikan wilayah itu sebagai sebuah wilayah yang terbuka, berkembang, sehingga kita datang ke Gaza bukan lagi sebagai aktivis perdamaian, sebagai turis. Atau pedagang, gitu loh. Karena perdamaiannya sudah tercapai. Karena perdamaian sudah tercapai. Dan ini bicara soal Trump ya, ini poin menarik. Kita sering disalahpahami, Celi ini adalah seorang pengagum Trump. Gitu. Padahal kita tuh mengakui tentang ini seorang dewa mabuk gitu. Jadi bukan berarti bahwa kita itu mengglorify Trump ya, Cel ya. Jadi ini gimana Cel? Ya kan saya sudah sering mengutip Henry Kissinger, dia bilang ya kadang-kadang orang kayak Trump ini datang sahabat sekali, yang menggugurkan to break all the past pretensions, gitulah, ya kan? Ya suka nggak suka dia hadir. Sekarang kita bisa lihat, oke, rakyat Amerika kan memang 30% yang setuju, tapi kan 70% dia apa sih ini? Ya kayak kita juga. Gitu. Tapi kan sekarang kita kan nggak bisa melihat pribadinya. Misalnya efeknya di Gaza. Kan kalau bukan Trump, ada Joe Biden sebelumnya, presiden. Tahu nggak apa yang terjadi? Dia musuhin tuh pangeran MBS. Gara-gara satu orang, Khashoggi yang terbunuh di Turki itu loh. Itu kebijakan luar negeri Amerika, superpower terhadap negara paling penting di Timur Tengah, dipengaruhi hanya peristiwa satu orang terbunuh. Siapapun membunuhnya, dalam hal ini kan tuduhannya Biden oleh pangeran MBS. Hubungan Amerika Serikat dan Arab Saudi jadi dingin. Segala hal inisiatif jadi beku.
Itu kan menurut saya bodoh banget. Gitu loh. Nah, datang Trump, dia bilang, come on, let's make a friend, let's become good friend to Arab Saudi. Apapun motifnya. Apapun motifnya. Iya, iya. Nah, ini kan buat kita yang kita perhatikan dan penting karena pengaruhnya jadi positif. Dengan begitu Trump bisa mengambil inisiatif. Karena satu-satunya yang bisa mengambil inisiatif itu kan super power gitu loh. Dan untuk mengatasi persoalan yang gila itu memang mungkin Harus dibutuhkan orang gila. Ini orang gila ya. Harus orang gila juga gitu. 100 tahun nggak selesai-selesai. Datang lagi Biden, makin nggak selesai. Karena belum-belum dia udah musuhin. Pangeran MBS, negara terpenting, negara Islam terpenting di Timur Tengah. Secara simbolik ya, secara simbolik. Nah, dengan Trump datang kegilaan dia, tapi ternyata dia bisa selesaikan tuh masalah Palestina-Israel untuk sementara. Board of Peace, mendamaikan. Ada Iran sudah setengah abad tuh bermusuhan dengan Amerika sejak lahirnya. Orang Amerika ditawan di kedutaannya sendiri, semboyan mati Amerika. Jimmy Carter waktu itu nggak ngerti apa-apa, kok kita dimusuhin dia sama Ayatollah yang baru, nggak ngerti apa-apa loh Jimmy Carter nih. Ini petani kacang dari Georgia jadi presiden. dan presiden yang saleh sebenarnya. Presiden saleh yang Ke gereja. kalau mullah kan ke masjid melulu. Kalau Jimmy Carter ke gereja melulu. Dua-duanya sangat saleh beragama gitu loh. Tapi Jimmy Carter bilang, kenapa ya kita dimusuhin banget sama orang Iran gitu loh. Nah, presiden demi presiden nggak bisa mengambil sikap yang jelas terhadap Iran. Datang orang gila nih, dia bilang no. Apalagi waktu itu kan jangan lupa tahun lalu rakyat Iran turun ke jalan mau mengganti Ayatollah, mengganti pemerintahan diktatorship. Dan minta tolong juga help us. Help us karena waktu itu kan Trump berhasil Venezuela kan. Help us Mr. Trump. Trump, oke, help is on the way gitu loh. Lah, kita kan melihat yang dalam sejarah itu, Mel. Kadang-kadang peristiwa yang membalik arah dunia datang karena hal-hal yang kayak gini. Pembunuhan putra mahkota di Sarajevo. Putra Perang mahkota dunia. Austria-Hungaria. Urusannya apa sama Indonesia, Hindia Belanda, dengan Inggris, dengan Jerman? Nggak ada hubungannya. Tapi gara-gara penembakannya oleh Filippo Princip namanya, orang Serbia. Itu perang dunia, Mel. Saat dunia ini berperang. Saat dunia berperang. Gara-gara itu. Oh, itu juga Helen of Troy kan? Iya, betul. Gara-gara istri orang dibawa lari ke Troya oleh Paris, ya, adiknya raja di Troya ini, maka perang tuh, panggung peperangan Yunani dan sebagian wilayah Persia. Gitu loh. Itu gara-gara perempuan. Jadi memang sejarah itu punya Sejarah itu punya keunikannya sendiri untuk sebagai pintu masuk membuka satu panggung baru yang penuh dengan dinamika yang berbeda. Dan Who knows? Dan Trump ini juga kan bukan hanya salah satu aspek kegilaannya yang membuat orang juga kaget kan. Dia juga nggak segan-segan memarahi Netanyahu. Lah iya. Dia berani mendamprat Netanyahu gitu. Iya kan yang orang kayak Trump ini kan kita tahu, for him there is no real friend, yang ada kan real interest. Gitu loh. You are my friend as long as you have also share my interest kan. Jadi lebih baik orang statesman yang terbuka seperti itu. Memang kadang-kadang dia kurang diplomatik. Kan tidak semua hal perlu dikatakan. Kalau dia agak kelebihan kata. Tapi kan that's okay. Jangan terperangkap pada yang gitu-gituan aspeknya gitu loh maksudku. Tapi kan real konsekuensinya. Jadi kalau Biden kemarin nggak bisa punya inisiatif, kenapa? Belum dia udah musuhin MBS gara-gara satu orang nih. Dia melupakan kepentingan lain yang jauh lebih besar. Sekarang datang Trump, dia mengubah sesuatu. Mudah-mudahan ini kan dia tinggal 2 tahun. Kita kan melihat baiknya hal. Mudah-mudahan pengaruhnya ini ya pasti banyak yang tidak baik. Ya, tapi kalau kita mau lihat yang baiknya mudah-mudahan ini. Salah satu adalah perubahan tatanan politik besarnya di Timur Tengah. Itu kira-kira hal. Ini subjek tersendiri, topik tersendiri nanti. Masih punya banyak waktu kita. Bukan Napoleon berkuda, tapi Dewa Mabuk pakai F-35. Jadi saya kira Amel betul melihat Trump dan dampaknya dalam tatanan politik di Timur Tengah harus memakai perspektif Hegelian. Ya kan, Napoleon jangan diperdebatkan salah atau benar masuk invasi ke Jerman, Prancis. Ya kan, dia pakai kuda.
kata Hegel, dia mengubah sejarah Jerman ke arah yang lebih baik. Gitu loh. Kata Amel bilang tadi, ini nggak berkuda nih Napoleon modern. Dia pakai F-35. Sekarang pakai RMBS. Pakai apa? Napoleon Timur Tengah. Gitu loh. Oke, Gitu Mel. Sip. Cukup Mas Sahal? Cukup lah, Oke. keren ini. Thank you Bang Jelly. Terima kasih Mas Sahal. Makasih Amel. Ya. Terima kasih teman-teman Freedom yang sudah bergabung. Demikian podcast diskusi ide Freedom Institute. Sampai jumpa di episode selanjutnya.